Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bu April. Edisi kali ini Bu April akan membahas tentang latihan soal untuk ujian Satuan Pendidikan Seni Budaya kelas 12 SMK. Kita bahas 1-10 soal dulu ya. Lanjut, Bu April akan memberikan tips sebelum kita latihan soal. Tips dari Bu April adalah baca soal dengan cermat dan pahami kata kuncinya ya. Oke, kita langsung praktek ke soal nomor 1. Unsur kebudayaan universal yang memiliki fungsi sebagai alat untuk berekspresi serta alat untuk mengadakan hubungan dalam interaksi pergaulan sehari-hari adalah. Nah, kita lihat kata kuncinya, yaitu sebagai alat untuk berekspresi dan interaksi pergaulan sehari-hari. Nah, kira-kira jawabannya adalah apa? Kita ingat-ingat lagi materi kelas 10 dulu, bahwa unsur kebudayaan itu ada 7, yaitu sistem bahasa, teknologi atau peralatan, mata pencaharian atau ekonomi, organisasi sosial, pengetahuan, religi, dan kesenian. Nah, kira-kira jawaban dari kata kunci di atas sudah pasti sistem bahasa. Ya, karena tanpa bahasa kita akan kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Udah bukan? Oke, kita lanjut soal nomor 2. Karakteristik budaya yang mempresentasikan segala pola perilaku dari pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas adalah karakteristik dari budaya yang bersifat apa kira-kira? Kita lihat kata kuncinya, yaitu pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas. Nah, jawabannya, kita lihat dari karakter atau ciri-ciri budaya. Kita lihat kata kuncinya, yaitu pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas. Dari sini kita tahu bahwa kunci jawabannya yaitu budaya bersifat selektif, karena tidak semua pengalaman manusia itu menjadi sebuah budaya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Budaya berasal dari kata budaya, yang artinya adalah apa? Jawabannya yaitu budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Ingat-ingat ya. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan contoh unsur budaya berikut. Yang pertama, ada pakaian tradisional. Yang kedua, sistem kekerabatan. Yang ketiga, pandangan hidup. Yang keempat, sistem nilai. Dan yang kelima adalah ritual keagamaan. Yang termasuk dalam unsur budaya sistem religi yang mana kira-kira? Kata kunci soal di atas adalah sistem religi. Jawabannya yaitu amati kata kuncinya tadi apa? Sistem religi. Sekarang kita kira-kira dari 5 poin itu yang termasuk sistem religi yang mana? Pakaian tradisional, jelas bukan ya. Sistem kekerabatan, juga bukan. Terus kemudian pandangan hidup, ya. Sistem nilai, ya. Ritual keagamaan, ya. Nah, berarti jawabannya ada 3 nomor, yaitu di poin ke-3, 4, dan 5. Lanjut soal nomor 5. Unsur kebudayaan menurut Melville J. Herskovits adalah. Jawabannya apa? Nah, kalau pertanyaan seperti ini itu sifatnya harus dihafalkan bacaannya ya. Yaitu yang pertama apa? Alat teknologi. Yang kedua, sistem ekonomi. Yang ketiga, keluarga. Dan yang terakhir itu ada kekuasaan politik. Nomor 6, seni bersifat kreatif. Maksud dari pertanyaan tersebut adalah jawabannya yaitu kita lihat dari kata kreatif. Arti
Arti kata dari kreatif yaitu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Jika dalam pertanyaan tersebut adalah seni kreatif, maka jawaban lengkapnya yaitu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru lewat karya seni. Lanjut soal nomor 7 ya. Konsep karya seni yang dihasilkan oleh seorang seniman dan diapresiasi oleh masyarakat serta tidak dapat ditarik kembali atau terhapuskan oleh waktu adalah sifat dasar seni yang disebut apa kira-kira? Nah, jawabannya kita garis bawahi kata kuncinya, yaitu tidak dapat ditarik kembali. Dari kata tidak dapat ditarik kembali, jika hal itu berhubungan dengan waktu, maka sifat dasar seni adalah abadi. Masih semangat ya? Kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang seniman sebelum menciptakan sebuah karya seni, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah memikirkan konsep, ide, dan gagasan atau tema yang akan dituangkan dalam hasil karyanya. Aspek tersebut termasuk dalam aspek apa? Nah, jawabannya kita garis bawahi kata kuncinya, yaitu menciptakan sebuah karya seni dan memikirkan konsep, ide, dan gagasan atau tema yang akan dituangkan. Dalam materi kita tahu bahwa aspek dalam karya seni itu ada aspek fisik, isi, estetik, dan nilai. Jika dilihat dari kata kunci, maka jawaban yang benar adalah aspek isi. Kita lanjut nomor 9. Seni yang terutama bertalian dengan pembuatan benda-benda dengan kepentingan estetis merupakan pengertian seni sebagai apa? Jawabannya yaitu kita garis bawahi kata seni dan kepentingan estetis. Dapat ditarik kesimpulan, jika seni yang mementingkan keindahan, maka jawabannya adalah seni indah atau fine art. Lanjut soal nomor 10. Seni adalah hasil tiruan alam. Merupakan pengertian seni menurut siapa? Jawabannya, kalian harus hafal dengan teori-teori menurut para ahli. Jangan lupa tetap membaca modul ya. Soal di atas tentu merupakan pendapat Plato. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video pembahasan tentang latihan soal USP kita kali ini. Bu April akan melanjutkan soal berikutnya, yaitu nomor 11 sampai nomor 20 di video selanjutnya. Jangan lupa jika kalian ada pertanyaan yang tidak mengerti atau mungkin ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Tetap stay tune di channel Bu April.